ayat ini. Dan kami turunkan air dari langit dengan satu ukuran, dan kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Kalau kita mengikuti statement ilmiah bahwa air hujan itu adalah proses sublimasi ya, dari air yang ada di danau, di sungai, di laut, yang kemudian kena panas matahari, lalu terangkat embunnya ke atas, terjadi penguapan, lalu diikat oleh molekul-molekul yang ada di langit, lalu menggumpal di sana, lalu karena perbedaan tekanan, lalu gumpalan awan itu mengarah kepada daerah yang tekanannya lebih. Kemudian di sanalah curah hujan terjadi. Jadi kalau dari konsep ilmiah, air hujan itu ya sebenarnya dari bawah juga. Sebenarnya tidak saling bertentangan. Yang dimaksud Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 18 ini adalah air pertama kali ada mungkin. Jadi asal-usul air sama dengan asal-usul api. Kalau asal-usul api kan memang diambilkan sebesar debu dari api neraka. Tapi itu pun setelah dicuci oleh Jibril di telaga langit sana puluhan ribu kali supaya dingin. Tapi bahkan sebesar debu dan sudah didinginkan sekian puluh ribu kali pun sini masih terasa panas. Jadi kalau kita lihat ayat ini juga bercerita tentang air yang mungkin dulu bumi juga tidak ada airnya. Nah kalau kita lihat ini ada banyak ayat yang menyatakan bahwa fa'ahya, kami hidupkan bumi itu ba'da mautiha, setelah kematiannya, bahwa berarti bumi ini mungkin pernah dulu sebagai planet mati ya. Planet yang gersang, planet yang tidak ada air. Lalu kami turunkan minas sama. As-sama di sini bukan hanya diartikan sebagai lapisan stratosfer, ionosfer, atmosfer. Bukan hanya itu ya. Tapi as-sama ini memiliki wahana yang jauh lebih luas daripada yang kita lihat biru di atas itu ya. Nggak keluarkan sepeda kok iso itu ngambek. Jadi kalau kita lihat air yang diturunkan Allah pertama kali itu berarti dari somewhere, dari entah di mana Allah mengirimkan air itu. Karena di sini sebutnya pertama biqadarin, ada ukuran. Nah, kalau kita lihat sekarang memang permukaan bumi ini 80% lebih itu adalah air. Air. Nah, itu Allah sudah menakar air yang cukup untuk bumi, tidak lebih, tidak kurang. Tepat biqadarin. Faskannahu. Nah, ini yang unik ya. Kata Allah, lalu setelah kami kirimkan air itu dari langit, lalu menetap di bumi. Nah, setelah menetap di bumi inilah mungkin siklus selanjutnya itu adalah siklus seperti yang diyakini oleh sains
saat ini, yakni proses sublimasi tadi itu. Bahwa karena kelembapan udara, air yang ada di sungai, danau, laut menguap ke atas, lalu diikat oleh molekul-molekul di sana, lalu kemudian menggumpal menjadi awan, semakin rapat, lalu kalau perbedaan tekanan menuju ke daerah atau wilayah tertentu, lalu turunlah hujan itu. Manusia sudah sekarang katanya juga sudah bisa bikin hujan buatan. Tapi sebenarnya dia bukan bikin hujan. Tapi dia hanya memindahkan secara rekayasa ilmu pengetahuan, awan mendung pekat di satu daerah digiring dengan melepaskan zat-zat tertentu di awan, sehingga pindah ke lokasi yang diharapkan dan di sanalah turun hujan. Fa'asya'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nabil lakum fiha fawakihu. Lalu kami tumbuhkan untukmu dengan air itu. Berarti memang sumber kehidupan dulunya itu adalah air. Dan ini ada banyak bahwa kami hidupkan berbagai macam kehidupan itu dari air. Ayatnya banyak tuh. Jadi kami tumbuhkan kehidupan itu dari air. Allah sendiri yang menyatakan itu. Banyak itu. Misalnya bahwa yang tak ternilai baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang dan sebagainya. Allah menciptakan semuanya dari air ya. Coba Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Monggo. Coba dibuka. Al-Anbiya ayat 30. Sudah ketemu? Lalu nanti juga surat An-Nur ayat 45. An-Nur 45. Ya, nanti An-Nur 45. Lalu juga surat Qaf ayat 9. Surat Qaf ayat 9. Nanti setelah itu surat Qaf ayat 9. Pertama surat Al-Anbiya ayat 30. Lalu An-Nur ayat 45. Kemudian surat Qaf ayat 9. Monggo kalian yang belum baca tadi. Ya, surat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Shadaqallahul adzim. Ilmuwan modern mengutak-atik segenap kemungkinan posibilitas dan probabilitas. Lalu mereka menyimpulkan satu di antara teori penciptaan semesta itu adalah teori Big Bang. Big Bang. Big Bang itu ledakan besar. Ledakan besar. Nah, dari teori ledakan besar itulah kemudian tercipta planet-planet, tercipta macam-macam gugusan bintang dan seterusnya. Ayat 30 surat Al-Anbiya tadi itu menerangkan bahwa langit dan bumi dulunya
lalu kami pisahkan. Nah, di situ banyak yang memaknai, ya cara pemisahannya ya dengan ledakan tadi. Jadi Quran sudah jauh mendahului itu. Luar biasanya Quran. Lalu menjelaskan di situ bahwa dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Kalau kaitannya dengan ayat 19, fa'ansya'na lakum bihi jannatin min nakhili wa anabil lakum fiha fawakihu kathiratu wa minha ta'kulun, bahwa kemudian dari itu kami ciptakan berbagai macam, kami tumbuhkan mulai dari kebun-kebun dari anggur dan kurma, yang dimananya kamu kemudian bisa mendapatkan buah-buahan yang banyak yang bisa kamu makan di dalamnya. Berarti dulu memang gersang banget, tidak ada kehidupan sebelum adanya air. Kan gitu. Nah ini, makanya tidak salah kalau Pak Guru Muhtar ngajarin kita bahwa analogi yang Allah hubungan dengan kita itu adalah seperti ikan di dalam air, di mana diliputi, digenangi oleh air. Maka ayat coba surat An-Nur ayat 45, monggo dibuka selanjutnya, dan Qaf ayat 9, gantian monggo. Izin Gus. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatunya. Astagfirullahal adzim. Di situ dijelaskan bahwa sama dengan ayat tadi. Dan Allah menciptakan setiap makhluk yang bergerak itu dari air. Ya. Jadi menciptakan setiap makhluk yang bergerak itu dari air. Coba sekarang di surat Qaf ayat 9. Jen Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, dari sini kita jelas bahwa yang bisa dimakan wa syajaratan takhruju min turi sainaa tambutu bidduhni wasibghil lil akilin, termasuk tumbuh-tumbuhan zaitun yang ada di Gunung Sinai yang bisa menghasilkan minyak tambutu bidduhni, dan juga wasibghil lil akilin, dan bahan-bahan pembangkit selera bagi yang makan. Apa kira-kira bahan pembangkit selera ini? Bumbu-bumbu itu loh. Apa aja? Bumbu sekarang banyak macam-macam. Aduh, makanya orang Bani Israel ketika diberikan manna wa salwa dari atas itu, samusa panganan kok, makanan kok. Rasane anyep kabeh gini, mbok dikasih wafumiha, wadasiha, mbok ya dikasih mbok bawang kek, lombok kek, uya kek, tekek kek. Nah itu. Banyaknya manusia dikasih Allah nih lah. Wasibghil lil akilin. Ternyata Allah juga Maha tahu bahwa manusia itu nanti mesti cerewet kalau cuma dikasih makanan tanpa rasa. Akhirnya Allah menciptakan tanaman yang bisa menumbuhkan selera. Lalapan misalnya, itu kan sudah macam-macam ya, sudah ada ikannya. Itu sambal juga gitu, sudah banyak, minimal 4 macam itu, lombok, tomat, terasi, uyah,
bawang, izin, wis diulek kabeh dadi sambel ya toh, tambah lengkuas. Ya mau masukkan kabeh. Lho wis dadi sambel enak, iya kan? Terus satunya sudah ada ikan, entah itu tempe, tahu, penyet, atau ikan hiu penyet. Setelah itu, teman pikir cukup, kurang. Masih perlu irisan timun, masih perlu kemangi. Setelah kemangi, irisan timun dan sebagainya, kemudian apakah cukup? Kurang. Apa? Kerupuk. Manusia kok. Ya kan? Setelah kerupuk, saya pikir cukup. Kurang. Masih ada perlu apa? Es teh. Masih perlu ada macam-macam di sana. Es jus. Dan seterusnya. Tapi Allah tahu di sini disebut sebagai wasibagin. Sebagai bahan pembangkit selera. Terutama di Indonesia. Rempah-rempah sesuatu yang nggak ada di Eropa. Yang menjadikan VOC datang kemari sampai menjajah sekian ratus tahun, yaitu wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Bahkan di dalam al-an'am, hewan ternak juga ada pelajaran yang sebenarnya bisa kamu ambil. Di mana kamu nusqikum mimma fi butuniha, kami memberi kalian minum dari perutnya al-an'am, susu. Jadi baik susu sapi perah, susu kambing etawa, susu kuda liar. Nah, kuda liar diambil susunya gimana? Enggak mungkin toh, itu ngawur. Masa kuda liar sambil lari di peras susunya? Enggak mungkin. Tapi ya karena jadi brand ya dia kayak beneran. Tapi semuanya mungkin ya. Artinya Allah memberikan begitu banyak kenikmatan, makanan, fasilitas yang Allah berikan lewat alam. Ada lewat tumbuh-tumbuhan, lewat sumber-sumber air, bahkan lewat binatang. Walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Dan bagimu juga dari al-an'am itu ada banyak manfaat. Manafi'u katsirah. Ya, kayak unta, banyak, hampir semuanya kemanfaat itu. Kalau sapi maupun kerbau maupun kambing kalau disembelih kan mulai dari apa? Semua dapat tuh. Ya. Mulai dari tulangnya, kulitnya, apa. Dulu manusia jeroan itu enggak mau, sekarang. Oh, ya jadi sampai kulit-kulit, sampai usus-usus itu loh kena semua, dimakan semua sama manusia. Ya. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atasnya dewan ternak itu, di atas kapal-kapal yang kamu diangkut dengannya, banyak sekali. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala taqilun. Kembali kepada sistem pengutusan manusia, para rasul sudah diutus untuk selalu pertama yang diseru, yang diajarkan adalah ideologi tauhid. Selalu proyek besar pertama itu mengajak untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Ya qaumi wa ikum ku'ibudullah, sembahlah Allah. Jangan nyembah yang lain. Kalau dulu karena umatnya Nabi Nuh menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah jalanan, menyembah orang, menyembah leluhur, menyembah benda-benda, pusaka, menyembah hewan bahkan, menyembah matahari, dan seterusnya. Ada ilahin ghairu. Allah selalu mengajarkan manusia sebenarnya lewat para rasulnya itu, "Ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu." Afala tattaqun, kenapa kamu kok masih belum bisa bertakwa itu, kenapa? Jadi ini kayak semacam pertanyaan retorik.
dengan segala macam kekuasaan Allah yang tersebut tadi loh. Kamu kok belum bertakwa, itu apa yang kamu tunggu? Ya kan? Apa yang kamu tunggu kok belum bisa taat tunduk patuh, masih ngapain? Gitu kan Allah. Ya kita juga begitu. Meskipun tidak menyembah berhala, tapi kan juga nyembah macam-macam. Nyembah duit, pekerjaan, suami, istri, dan seterusnya. Bahkan nyembah para pejabat. Alhamdulillah min dzalik. Ya, sembahlah Allah. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau dinyatakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Gus, ini mungkin kali ini yang saya tanyakan masih belum berkaitan dengan yang dibahas menyangkut surat Al-Mu'minun, tapi ini menyangkut masalah haji Gus. Ya, gini, apakah setiap orang yang haji itu secara otomatis mendapatkan level mabrur? Karena saya pernah membaca dan disinyalir yang saya baca tersebut merupakan ucapan Rasulullah Muhammad, yakni ini mabrurnya haji seseorang diibaratkan seperti satu bulu sapi yang ada dalam seluruh bulu sapi di tubuhnya. Artinya betapa sulitnya untuk mencapai haji mabrur itu. Apa betul demikian? Mohon penjelasannya, karena dalam buku yang saya baca itu tidak ada penjelasan lebih lanjut, Gus. Lantas persiapan apa yang kita upayakan dan bagaimana cara kita untuk bisa mencapai level mabrur baik sebelum maupun sesudah haji. Demikian pertanyaan saya, Gus. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya yang tahu haji itu mabrur atau tidak itu hanya Allah ya. Tapi sekurangnya ada beberapa ciri yang disebutkan itu ya. Bahwa mabrur itu artinya diterima, benar-benar nyampe kepada Allah. Pertama, yang paling umum ya. Sebenarnya seluruh ibadah ritual, ibadah mahdoh itu ya. Itu bukan hanya ibadah yang sifatnya vertikal. Seluruh ibadah ritual itu pasti bisa dilihat, diterima atau tidaknya itu dari ibadah horizontal setelahnya. Jadi sebenarnya gampang ngukur kita hablum minallah, itu juga hasilnya itu diukur dari seberapa bagus hablum minan nas. Ibadah haji itu hablum minallah. Meskipun sebenarnya juga diawali dari napak tilas hablum minan nas ya, tapi itu hablum minallah, sama dengan sholat. Lalu apa yang bisa menjadi tolok ukur? Ya ada perubahan perilaku setelah dan sebelumnya. Ada perbedaan sikap. Kalau sholat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka tidak berbeda dengan haji. Kalau sholat sebelum sholat pelit, setelah sholat harusnya tidak pelit karena sholat bisa mencegah kemungkaran. Kalau ketemu sama Allah khusyuk. Sholat kalau tidak begitu berarti belum mabrur. Mungkin sudah sah sholatnya. Karena syarat rukunnya sudah dipenuhi, sah sholatnya. Tapi apakah mabrur atau ditolak, mardud? Nah ini belum tahu. Demikian pula haji. Kalau syarat rukunnya haji sudah dipenuhi semua, sudah sah hajinya. Tapi apakah hajinya itu mabrur? Hanya Allah yang tahu. Tetapi
kita bisa mengukur karena Allah juga memberikan clue, petunjuk ya. Beberapa di antaranya adalah ada perubahan perilaku dari sebelum dan sesudahnya dalam hal ibadah. Jadi sholat tepat waktu kah, lebih sering jamaah kah, gitu ya. Kemudian berhenti melakukan maksiat-maksiat yang dulunya dilakukan sebelum haji, ya kan. Kemudian lebih banyak berbuat dan aktif minimal untuk kegiatan sosial. Dalam hal konsep sikap, dia lebih tenang, damai. Kenapa? Karena kan dalam haji disebut itu, la jidala wala fusuqa itu kan, jelas itu. Ketika kita ikhram kan memang dilarang berdebat, dilarang mengeluarkan kata-kata kotor, dilarang ini, dilarang itu. Itu sebenarnya kan manifestasi dari setelahnya. Harusnya kamu itu begitu. Perilakumu itu harusnya seperti saat kamu ikhram dulu. Banyak larangan ini, larangan itu loh. Kan gitu. Ya meskipun bukan larangan yang sifatnya dibolehkan ketika tidak ikhram misalnya hubungan suami istri, kan dibolehkan pada saat di luar haji. Tapi hal-hal yang sifatnya maasi itu benar-benar ditinggalkan kalau itu mabrur. Ya. Kemudian dari sikap sosial juga gitu. Suka menolong, santun dalam bicara, lebih tenang pembawaannya, lalu kualitas ibadahnya juga lebih ikhlas, kepada harta juga tidak lebih cinta. Kalau sampean haji ratusan kali tapi kok tambah lebih cinta sama harta ya berarti nggak mabrur. Misalnya ya, banyak orang kaya ya baik melaksanakan haji maupun umroh katanya karena rindu Rasulullah. Lawang Rasulullah itu rindunya itu kepada kaum miskin yang perlu ditolong. Kan gitu. Sehingga itu, maka kita umroh pun sunnah, monggo dilaksanakan, haji wajib kalau mampu silakan dilaksanakan, tetapi manifestasi dari itu adalah seperti tadi. Harusnya setelah umroh maupun haji, itu harusnya lebih rindu kepada Allah di masjid manapun, lebih rindu kepada orang yang dirindukan Allah, orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan itu gitu lah. Nah dari situ kita bisa sebenarnya cek diri kita masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena kata Nabi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang haji yang mabrur itu. Kemudian Rasulullah menjawab, ita'amu ta'amu wa tayyibul kalam. Wa tayyibul kalam. Kalian itu menjadi lebih suka bersedekah dalam bentuk memberi makan dan memiliki tutur kata yang baik. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Hakim nomor 1778. Ya. Itu di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 2819 disebutkan gitu. Rasulullah ditanya itu oleh Jabir radhiyallahu anhu. Lalu jawabnya beliau begitu. Orang yang sudah mabrur itu orang yang suka bersedekah dalam bentuk memberi makan, bertutur kata yang baik dan seterusnya. Gitu. Tapi yang jelas antara lain bukan menjadi tidak riya ya. Karena banyak orang juga kan yang haji itu karena pengen punya gelar haji, hajah. Nanti kalau nggak dipanggil Bu Hajah, Pak Haji, muring-muring, tersinggung. Kan berarti nggak mabrur. Karena bukan itu inti dari panggilan. Ingat loh ya, gelar haji dan hajah itu dulu diciptakan oleh Belanda untuk mengklasifikasi orang yang datang dari Arab itu, dikasih stempel itu supaya gampang mendatanya. Karena memang zaman dulu orang kalau sudah berangkat dari haji itu terus pulang itu mesti ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga mereka kemudian dikasih stempel supaya lebih melakukan pendataan. Hanya itu sebenarnya. Tapi kemudian oleh Belanda itu diangkat seperti seolah-olah itu sebuah status tinggi gitu. Lalu orang menjadi senang kalau dipanggil gitu. Nah, karena tidak ada ceritanya dalam hadis Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali bin Abi Thalib, kan tidak ada.
Lah kok sampean dan sekarang minta dipanggil haji itu. Ya. Ayo kita, bukan kok enggak boleh ya, silakan saja. Asalkan hati kita yang dipanggil itu tidak terkena riya, tidak terkena sum'ah, tidak terkena itu. Karena satu di antara ciri haji yang mabrur tadi itu menjadi tutur kata yang baik, menjadi sopan santun, menjadi jauh dari riya dan sombong. Saya rasa itu. Terima kasih, Gus. Ada lagi? Ada, Gus. Hmm. Allah SWT ini memberi menurunkan hujan dari langit dengan suatu ukuran. Nah, banjir bandang ini kan dari langit berarti nggak satu ukuran, Gus. Kalau bagi manusia sampai banjir melanda kampung-kampung hilang. Banjir bandang itu ukuran Allah yang diterabas manusia. Ukuran Allah, air itu disimpan dalam tanah, diresapkan oleh pepohonan. Dari pohon itulah yang meresapkan air yang diterima dari hujan, lalu disimpan di akar-akarnya. Tetapi pohonnya ditebang oleh para pengelola HPH, para rakus-rakuswan, rakus-rakuswati itu. Rumahnya itu 2 pohon, tapi karena untuk berlian, untuk deposito, untuk 00 langkah di bawah kasur-kasur kekayaannya yang ditebang ribuan hektar, maka hilanglah, hancurlah semua takaran tadi. Sama manusia ini sudah dikasih Allah takaran, kalau makan makanlah, tapi berhentilah sebelum kenyang. Enggak manusia, makan mukbang, sakitlah mereka. Selalu begitu. Manusia sudah dikasih ukuran-ukuran Allah, tetapi kemudian menghancurkannya. Air juga begitu. Takarannya sudah jelas, tapi biarkan hutan itu tumbuh baik untuk menyimpan air itu di tanah, biar enggak meluber ke jalan-jalan. Allah membuat sungai itu sudah pasti sesuai takaran. Dia meluber ya karena sekali lagi dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima karena apa? Kasabat perbuatan aydin nas, tangan manusia. Jadi takaran Allah sudah, tapi manusia yang menghancurkannya. Makanya saya dan sampean ini tugas khalifatu fil ard, khalifah di bumi itu adalah untuk menjaga takaran itu supaya tetap seimbang. Tetap manusia memaknai khalifatu fil ard itu mengeksploitasi bumi. Harusnya khalifatu fil ard itu menjaga kelestarian dengan cara apa? Hidup sederhana, hidup sesuai kebutuhan. Malaikat dulu kan sudah pernah menanyakan kepada Allah ketika Allah menyampaikan rencana membuat manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalif. Kata malaikat apa? Ya Allah, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ataja'alu, kenapa engkau membuat orang yang yufsidu fiha, orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiqud dima, dan menumpahkan darah. Ini gitu. Tapi ternyata benar manusia melanggar dalam aturan Allah. Hendaklah nanti tidak menumpahkan darah, tidak merusak bumi jika sesuai aturan. Ternyata mereka nebangi pohon tidak karu-karuan, rusak, banjir, baru teriak-teriak. Kasihan kan masyarakat kecil yang nggak terlalu banyak ikut nebang. Nah, itulah karena itu maka kembalikan cara mengatur bumi ini kepada aturan Allah, insya Allah lestari bumi ini. Dengan cara apa? Ya hidup ala Rasul, ala Nabi, ala sahabat. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Minallahumma sholli wa sallim.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وعافنا فيما بارك لنا استغفر واتوب اليك ونسال الله العافيه اللهم ادعنا البلاء والوباء وبدل اشتنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تعالى باب رحمتك اللهم زلنا رحمة بيدك اللهم افرغ لنا صبرا وثبت بنا فانصرنا قوم الكافرين اللهم فاتر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من جود البلاء والبدر الشقاء والوضع شهادة العدالة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.